بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية والصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kita masih akan melanjutkan uraian ringkas tentang paragraf doa Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif, wa akrimna bil huda wal istiqamah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya al-istiqamah di dalam menjalankan agama. Al-istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan membicarakan pada pertemuan kali ini tentang 7 janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beristiqamah di dalam berpegangan dengan agama Allah, berpegangan dengan tauhid, dengan kenabian, dan konsisten di dalam menjalankan syariatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un. Nuzulam min ghafurin rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kami adalah para pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan-hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bagi mereka yang beristiqamah di jalan kebenaran. Setelah mengatakan dengan lisan-lisan mereka, Rabbunallah, mengikatkan diri mereka dengan tauhid kepada Allah, dengan sepenuh arti tauhid. Menghambakan diri kepada Allah melalui mengikuti rasul-rasul yang telah Allah utus untuk umat manusia. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang akan turun kepada mereka para malaikat dengan membawa kabar gembira, menyampaikan 7 janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mengatakan Rabbunallah membutuhkan al-istiqamah, konsisten di dalam berpegangan dengan kalimat tauhid. Karena apabila tidak, maka kalimat tauhid yang telah ia pegangi akan lepas darinya. Keimanan akan luntur dari jiwanya.
dan dia menjadi orang-orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qad qalahan nas." Ucapan Rabbunallah telah diucapkan oleh banyak manusia. Kemudian kebanyakan dari mereka mengkufurinya. Faman qalaha hatta yamuta fahuwa mimman istaqama 'alaiha. Barang siapa yang mengucapkannya, kemudian ia berpegang teguh dengannya hingga kematian menjemputnya, dialah orang yang beristiqamah di atas kalimat Rabbunallah. Apa saja janji yang Allah sampaikan di dalam ayat ke-30 hingga 32 dari surat Fussilat tersebut. Pertama, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun membawa dua kabar gembira. Dua kabar gembira itu disampaikan oleh para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut tentang apa-apa yang akan terjadi, yang mungkin menghadang kehidupanmu. Dan jangan bersedih tentang apa-apa yang telah terjadi, yang mungkin itu membuatmu harus bersedih. Janganlah bersedih, semua terjadi dengan ketetapan Allah. Dan semua terjadi demi kebaikan hamba yang mukmin. Terkait dengan kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Para ulama menyebutkan bahwa para malaikat itu turun menyampaikan dua berita itu ketika detik-detik terakhir seorang hamba mukmin meninggalkan kehidupan dunia ini. Di mana tentu kegelisahan menyelimutinya. Rasa takut akan apa yang ia hadapi di alam barzakh, di alam mahsyar, di alam akhirat cukup menjadikan dia merasa takut. Kendati pun dia telah beriman, namun detik-detik menjelang kematian adalah detik-detik yang menentukan. Syaitan tidak akan pernah membiarkan hamba mukmin untuk ia sesatkan, termasuk di dalam detik-detik terakhir menjelang kematiannya. Karena itu adalah kesempatan terakhir setan untuk mencari teman di neraka kelak. Para malaikat turun menenangkan hamba mukmin. La takhafu. Tentang masa depanmu tidak perlu kamu takutkan. Tentang apa yang bakal engkau tinggalkan, keluargamu, istrimu, anak-anakmu, tidak usah kamu cemaskan. Allah akan membimbing mereka. Allah akan menaungi mereka dengan belas kasih-Nya. Ada yang mengatakan bahwa para malaikat itu turun kepada hamba mukmin yang beristiqamah di alam kubur. Ketika para pelayat satu persatu meninggalkan pemakaman dan membiarkan sang mayit sendirian di alam kuburnya, sesuatu yang menyeramkan mungkin akan terjadi. Dalam suasana seperti itu, para malaikat turun mengatakan, la takhafu wa la tahzanu. Kuburmu akan menjadi raudhah min riyadil jannah. Ada yang mengatakan bahwa turunnya para malaikat tidak terbatas pada dua kesempatan yang telah disebutkan. Namun, para malaikat akan selalu turun membisikkan dua kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, di sepanjang kehidupan hamba mukmin yang beristiqamah. Tentu, di detik-detik terakhir menjelang kematiannya, di alam barzakh, di mahsyar, para malaikat selalu memberikan kabar gembira, menenangkan jiwa sang mukmin yang beristiqamah. Pendapat yang terakhir yang mengatakan bahwa turunnya para malaikat
tidak terbatas pada kesempatan tertentu, namun di sepanjang kehidupan dunia, bahkan di dalam kehidupan barzakh dan akhiratnya, sehingga mengawal mereka masuk ke dalam surga Allah adalah dikuatkan dengan kabar gembira dan janji Allah yang keempat, yang mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para malaikat itu turun kepada hamba-hamba mukmin sambil mengatakan nahnu awliya'ukum, kamilah pelindung-pelindung kalian. Di mana? Kapan? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Inilah dua kabar gembira yang Allah janjikan bagi hamba mukmin yang beristiqamah. Kabar gembira yang ketiga adalah apa yang Allah sebutkan dari ucapan para malaikat, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang dahulu kalian telah dijanjikan. Sejak kalian dalam kehidupan dunia, Allah telah menjanjikan surga bagi hamba-hamba mukmin yang beristiqamah. Ketika di dalam alam barzakh, janji itu juga disampaikan sehingga hamba mukmin yang tinggal di alam barzakh akan diperlihatkan tempatnya kelak di surga. Kabar gembira itu kembali didengar oleh sang mukmin yang beristiqamah di dalam alam barzakhnya. Kabar gembira yang keempat adalah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para malaikat mengatakan bahwa kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia kalian hingga kelak di alam barzakh dan alam akhirat kalian. Kamilah yang selalu mengawal kalian. Seorang hamba mukmin yang beristiqamah tentu menyadari bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang benar-benar berada di atas jalan yang Allah ridhoi. Karenanya Allah pasti tidak akan pernah membiarkan hamba-hamba mukmin yang telah berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan agama dengan penuh istiqamah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena jagat raya akan berpihak kepadanya. Para malaikat Allah utus untuk berpihak kepada hamba mukmin yang beristiqamah. Karena hamba mukmin yang beristiqamah di jalan Allah memiliki jiwa yang tenang, memiliki kemantapan keyakinan, langkahnya penuh dengan kemantapan dan tidak pernah mampu digoyahkan oleh kekuatan apapun yang ingin membelokkannya dari jalan al-istiqamah. Kabar gembira yang kelima dan keenam adalah apa yang Allah sebutkan dari ucapan para malaikat kepada hamba mukmin yang beristiqamah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Di dalamnya, di dalam surga yang telah Allah janjikan untuk kalian, kalian akan mendapatkan apa yang menjadi keinginan-keinginan kalian. Apapun yang menjadi keinginan kalian, Allah akan siapkan, Allah akan sediakan. Para malaikat akan menjadi pelayan kalian. Bidadari surga akan menjadi pelayan kalian. Wildan akan menjadi pelayan kalian. Semua akan merasa berkehormatan untuk menjadi pelayan hamba mukmin yang beristiqamah di surga Allah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Surga dengan semua bentuk kenikmatan yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan, bahwa al-jannah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga tentang cerita-cerita kenikmatan surga, tentang cerita-cerita bagaimana Allah menyiapkan semua kenikmatan yang luar biasa dalam ayat-ayat Al-Quran, namun surga pada hakikatnya lebih dari itu. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah disaksikan oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun. Semua yang tersedia di surga jauh lebih besar dan jauh lebih agung dari yang pernah kita dengar, yang pernah kita saksikan, dan yang pernah terlintas dalam pikiran kita.
walakum fiha ma tadda'un, dan di dalamnya kalian akan memperoleh apa yang kalian pinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa perbedaan antara kabar gembira ke-5 dan ke-6, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, sebagian mengatakan itu terkait dengan kelezatan-kelezatan material yang didapat oleh hamba mukmin di surga. Namun walakum fiha ma tadda'un terkait dengan kenikmatan-kenikmatan maknawi, dan itu tentu jauh lebih bermakna, jauh lebih besar, jauh lebih agung dari sekedar kenikmatan-kenikmatan materi yang didapat oleh hamba mukmin yang beristiqamah di surga Allah. Keridhaan kepada Allah adalah salah satu dari kenikmatan maknawi yang didapat oleh hamba mukmin. Bertetangga dengan istana-istana Rasulullah dan keluarga sucinya adalah sebuah kenikmatan maknawi yang sangat luar biasa. Fi jiwari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baiti. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Ketika hamba mendapatkan kabar dari Allah bahwa aku rela kepada kalian. Itu adalah kenikmatan yang non materi yang Allah berikan bagi hamba mukmin yang beristiqamah di dalam surganya. Semua Allah berikan dengan penuh penghormatan. Nuzulan min ghafurin rahim. Kalian sebagai para tamu kehormatan, disiapkan untuk mereka hidangan-hidangan Allah yang sangat nikmat. Sebagai sebuah penghormatan, kalian adalah tamu-tamu kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian adalah tamu-tamu yang dijamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam hidangan surgawi. Inilah 7 janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Fussilat ayat ke-30 hingga 32. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan 7 kabar gembira bagi hamba-hamba yang beristiqamah. Sekali lagi, semua janji yang sangat spektakuler itu Allah berikan kepada hamba yang mukmin dan beristiqamah. Karena Al-Imam Al-Mahdi mengajarkan kepada kita berdoa kepada Allah, wa akrimna bil huda wal istiqamah. Muliakan kami dengan petunjuk dan istiqamah di atas petunjuk. Karena mendapatkan petunjuk sesaat tidak akan menjamin hamba membawanya hingga napas terakhir dalam kehidupan dunia ini. Menikmati hidayah Allah untuk sesaat tidak akan menjamin keridhaan Allah hingga akhir. Tetapi yang menjamin keridhaan Allah adalah mendapatkan hidayah Allah, kemudian beristiqamah di atas jalan hidayah Allah. Karenanya, seperti telah saya singgung bahwa pada surat Al-Fatihah yang harus dibaca oleh setiap hamba mukmin yang menegakkan salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalanmu yang lurus. Karena konsisten di atas jalan yang lurus, itulah yang akan membuahkan hasil, itulah yang akan menyampaikan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam kesempatan akan datang, kita akan coba merenungkan poin-poin penting dalam surat Al-Fatihah, khususnya pada ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.